Fenomena hidup sederhana yang bikin kaya makin kaya. Ada orang yang gajinya biasa-biasa saja, tapi asetnya terus naik dan makin lama makin mapan. Sementara itu, ada juga yang penghasilannya besar, tapi selalu merasa kurang dan seolah nggak pernah cukup. Fenomena ini sering bikin bingung, karena terlihat kontras banget. Bedanya ternyata bukan cuma di angka penghasilan, tapi ada pada cara mereka mengelola keuangan sehari-hari. Rahasia sebenarnya ada di pola pikir dan kebiasaan yang dijalani secara konsisten. Orang-orang yang berhasil menumbuhkan kekayaan bukan berarti mereka nggak pernah jajan atau bersenang-senang. Tapi, mereka punya kebiasaan untuk mengubah setiap uang yang mereka pegang jadi sesuatu yang lebih bernilai jangka panjang, bukan sekadar untuk memuaskan keinginan sesaat. Kalau dilihat sepintas di media sosial, ada orang kaya yang tanpa hidup glamor, pakai mobil keren, gadget terbaru, atau sering liburan ke luar negeri. Tapi kenyataannya, banyak dari mereka justru sangat hati-hati dalam menentukan apa yang pantas dibeli. Mereka tahu bahwa setiap pengeluaran harus dipikirkan matang-matang, bukan sekadar karena gengsi. Dalam buku The Millionaire Next Door karya Thomas J. Stanley dan William D. Danko, misalnya, diceritakan bahwa banyak miliuner di Amerika ternyata hidup sederhana, nggak suka pamer, dan lebih memilih menaruh uang mereka ke aset yang bisa berkembang. Jadi, inti sebenarnya bukan soal menampilkan kekayaan, tapi bagaimana cara menjaga dan menumbuhkannya. Kebiasaan sederhana yang menghasilkan dampak besar. Kalau diperhatikan, salah satu kebiasaan utama orang yang sukses secara finansial adalah soal pengeluaran. Mereka rela terlihat biasa saja di mata orang lain, karena mereka paham yang penting bukanlah tampilan luar, tapi kesehatan finansial jangka panjang. Contoh nyata, ada teman dengan gaji lebih dari 10 juta per bulan. Banyak orang mungkin langsung berpikir untuk cicil mobil biar kelihatan keren. Tapi dia justru memilih tetap naik motor, atau bahkan transportasi umum. Alasannya sederhana, uang yang seharusnya habis buat gaya, dialihkan ke instrumen investasi yang bisa berkembang nilainya. Dengan begitu, dia nggak terjebak cicilan panjang, tapi malah punya tambahan aset di masa depan. Sekilas kelihatan bertolak belakang dengan citra orang kaya. Namun, justru disitulah letak kekuatan mereka. Mereka nggak mudah terjebak tren konsumtif yang sebenarnya pelan-pelan menguras tabungan. Mereka lebih rela berburu diskon, mencatat detail pengeluaran, bahkan sampai sekecil uang parkir atau kopi harian. Kebiasaan ini, meski terlihat sepele, bisa bikin keuangan lebih terkendali. Disiplin ini kemudian menghasilkan dampak nyata. Dengan mengetahui kemana aliran uang pergi, mereka bisa menutup kebocoran keuangan dan mengarahkan sisa dana untuk tabungan maupun investasi. Prinsip yang mereka jalankan jelas, sisihkan dulu uang untuk diri sendiri, dalam arti simpanan atau investasi, baru sisanya dipakai untuk kebutuhan lain. Robert Kiyosaki dalam Rich Dad Poor Dad juga menekankan konsep yang sama. Menurutnya, aset sejati bukanlah barang mewah yang nilainya cepat turun, tapi sesuatu yang bisa terus memberikan penghasilan. Inilah yang dipegang teguh oleh orang-orang yang berhasil membangun kekayaan. Selain itu, mereka biasanya menggunakan sistem pencatatan yang detail. Setiap transaksi kecil tetap dimasukkan ke catatan, sehingga pola keuangan lebih mudah terlihat. Kalau ada pengeluaran yang terasa nggak perlu, mereka bisa segera melakukan perbaikan. Di era sekarang, aplikasi keuangan jadi salah satu alat andalan untuk membuat keputusan finansial yang lebih cerdas dan terukur. Strategi investasi dan pola pikir melihat peluang. Orang-orang yang berhasil membangun kekayaan nggak asal menaruh uang. Mereka punya prinsip disiplin dalam berinvestasi. Fokus utamanya adalah menumbuhkan aset produktif, bukan sekadar menambah barang konsumsi. Itulah sebabnya mereka lebih memilih menaruh dana di saham, properti, atau bisnis yang bisa memberikan arus kas daripada menghamburkannya untuk barang mewah yang nilainya menyusut begitu keluar dari toko. Ketika situasi ekonomi lagi goyah atau pasar sedang jatuh, mereka justru melihat itu sebagai kesempatan. Misalnya, saat harga saham anjlok, mereka menganggapnya sebagai momen untuk membeli aset bagus dengan harga diskon. Pandangan seperti ini bikin mereka bisa memetik hasil lebih besar ketika kondisi ekonomi pulih kembali. Prinsipnya sederhana, jangan ikut panik ketika semua orang panik, karena justru disitulah peluang terbesar berada. Selain itu, diversifikasi juga jadi kebiasaan penting. Mereka nggak akan menaruh semua uang di satu jenis investasi saja. Ada yang ditempatkan di saham, ada di properti, ada juga yang dialirkan ke bisnis. Dengan cara ini, kalau satu sektor lagi lesu, sektor lain bisa menopang. Bukan hanya menaruh uang lalu dibiarkan, mereka juga rajin mengevaluasi portofolio secara rutin. Kalau ada aset yang sudah nggak relevan atau kurang menguntungkan, mereka berani menggantinya dengan yang lebih potensial. Jadi, investasi yang dijalankan selalu selaras dengan kondisi pasar dan tujuan jangka panjang. Dari luar, gaya ini memang terlihat penuh perhitungan. Namun justru inilah bedanya.
Mereka nggak mengandalkan keberuntungan semata. Setiap keputusan diambil berdasarkan data, analisis, dan disiplin. Investasi pada diri sendiri, pendidikan, kesehatan, dan skill. Selain fokus pada aset finansial, orang-orang kaya sadar bahwa modal terbesar sebenarnya ada pada diri sendiri. Mereka paham bahwa pendidikan dan kesehatan adalah pondasi penting untuk menjaga produktivitas dan memperluas peluang. Karena itu, mereka nggak segan mengeluarkan uang untuk hal-hal yang menunjang kualitas hidup. Dalam hal pendidikan, mereka rela bayar lebih mahal untuk kursus, seminar, atau bahkan sekolah terbaik, baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Bagi mereka, ilmu itu bukan sekadar gelar, tapi bekal jangka panjang yang bisa membuka jalan ke lebih banyak kesempatan. Misalnya, kemampuan memahami tren bisnis, membaca laporan keuangan, atau menguasai bahasa asing, semuanya bisa jadi modal berharga yang nggak habis dipakai. Kesehatan juga dipandang sebagai investasi, bukan sekadar biaya. Mereka sadar, sehebat apapun rencana keuangan, kalau tubuh sakit, semuanya bisa runtuh. Karena itu, asuransi kesehatan yang baik, pola makan seimbang, olahraga rutin, dan gaya hidup sehat jadi prioritas. Uang yang keluar untuk menjaga tubuh tetap fit sebenarnya adalah tabungan jangka panjang, karena produktivitas tetap terjaga. Bukan cuma soal pendidikan formal, mereka juga menekankan pentingnya pengembangan soft skill. Kemampuan komunikasi, leadership, manajemen stres, dan membangun jaringan relasi adalah hal-hal yang bisa membawa keuntungan besar dalam jangka panjang. Buku-buku pengembangan diri seperti Atomic Habits karya James Clear sering jadi referensi mereka, karena membahas bagaimana kebiasaan kecil bisa membentuk perubahan besar dalam hidup. Mereka juga punya kebiasaan menyisihkan waktu untuk belajar hal baru, entah lewat membaca, mengikuti workshop, atau berdiskusi dengan komunitas. Dengan begitu, mereka selalu punya perspektif segar dan gak gampang tertinggal oleh perubahan zaman. Gaya hidup sederhana dan makna berbagi. Meski dikenal mapan, orang-orang kaya yang benar-benar bijak justru punya gaya hidup sederhana. Bagi mereka, liburan bukan ajang pamer foto mewah, tapi cara untuk menyegarkan pikiran sekaligus mempererat hubungan dengan keluarga. Mereka lebih suka menghabiskan waktu bersama orang terdekat daripada memusingkan gengsi. Menariknya, mereka juga punya kebiasaan untuk berbagi pengalaman dan ilmu. Ada yang senang jadi pembicara di seminar, ikut workshop, atau sekadar membagikan tips melalui media sosial. Tujuannya bukan untuk terlihat hebat, melainkan untuk membuka jalan bagi orang lain agar bisa belajar dari pengalaman mereka. Dengan begitu, kesuksesan yang mereka raih terasa lebih bermanfaat. Artikel di Harvard Business Review pernah menyebutkan bahwa kemampuan untuk berkolaborasi dan berbagi merupakan salah satu fondasi dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Orang-orang sukses sadar, di balik pencapaian besar biasanya ada dukungan komunitas kecil yang saling mendorong, saling belajar, dan saling membuka peluang. Makanya, mereka percaya bahwa kesuksesan akan lebih bermakna ketika bisa dirasakan bersama. Ada rasa puas tersendiri ketika ilmu, jaringan, atau peluang yang dimiliki bisa membantu orang lain berkembang. Dari sinilah muncul konsep bahwa kekayaan sejati bukan cuma soal rekening yang penuh, melainkan tentang dampak positif yang bisa diberikan kepada lingkungan. Kesimpulannya, mereka tahu bahwa hidup mewah bukanlah ukuran kesuksesan yang sebenarnya. Prinsip yang mereka jalani jelas. Kekayaan lahir dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten setiap hari. Disiplin mencatat, berinvestasi, menjaga kesehatan, mengembangkan diri, dan berbagi adalah kombinasi yang membuat mereka semakin kaya, bukan hanya dalam arti finansial, tapi juga dalam arti sosial dan spiritual.